Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dengan NIM 2103289 dari mata kuliah Negosiasi dan Advokasi Bisnis 6A. Nah, singkat saja, tujuan saya di sini yaitu menjelaskan kembali yaitu materinya tentang perencanaan bisnis. Sebelum ke tahap selanjutnya, alangkah baiknya kita dulu untuk mengenal apa itu perencanaan bisnis. Nah, perencanaan bisnis atau business plan adalah dokumen yang menjelaskan secara rinci tujuan perusahaan dan rencananya untuk mencapai tujuan tersebut, mulai dari kegiatan pemasaran, finansial, hingga kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, perencanaan bisnis juga bisa berfungsi sebagai penjaga tim eksekutif untuk berada pada satu tujuan yang sama. Perencanaan bisnis ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan tujuan atau hal-hal yang sudah dicapai atau ada yang telah mengalami perubahan. Perencanaan bisnis yang matang juga bisa dijadikan sebagai senjata ampuh untuk menarik hati para investor atau meminjam sejumlah dana dari lembaga keuangan seperti bank. Nah, setelah kita mengetahui tentang perencanaan bisnis, sekarang kita akan mengetahui tentang tujuan perencanaan bisnis. Yang pertama yaitu satu, memastikan arah bisnis sesuai dengan visi dan misi. Yaitu tujuan perencanaan bisnis yang pertama adalah untuk memastikan arah bisnis sesuai dengan visi misi yang sudah disusun. Hal ini juga bisa Anda jadikan sebagai bahan evaluasi jika ada rencana yang tidak sesuai dengan visi perusahaan. Nah, yang kedua itu menghitung sumber daya yang dimiliki. Dengan memiliki perencanaan bisnis yang matang, Anda bisa mendapatkan gambaran terkait sumber daya yang perlu dimiliki untuk kegiatan operasional perusahaan, termasuk sumber daya manusia, fasilitas yang diperlukan, keterampilan dan keahlian, alat-alat pendukung, dan hal lainnya yang dibutuhkan. Tujuan lainnya yaitu estimasi profit. Nah, tujuan perencanaan bisnis selanjutnya adalah untuk mendapatkan gambaran estimasi profit bisnis. Di sini Anda bisa menyusun strategi untuk mendapatkan target profit yang diinginkan agar bisa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya itu bahan evaluasi untuk periode mendatang. Satu lagi tujuan perencanaan bisnis adalah sebagai bahan evaluasi untuk periode mendatang. Hal ini untuk minimalisir terjadinya kesalahan yang sama di periode selanjutnya. Selanjutnya itu jenis-jenis rencana bisnis. Yang pertama yaitu perencanaan operasional. Tipe yang pertama yaitu perencanaan operasional. Tipe rencana bisnis satu ini merupakan rencana bisnis yang bisa memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Anda tetap bisa mengganti perencanaan ini apabila hasil yang diberikan kurang efektif. Nah, contohnya seperti perencanaan manajemen operasional adalah atau SOP, Standar Operational Procedure. Yang kedua yaitu perencanaan strategi. Tipe perencanaan yang kedua yaitu perencanaan strategi, yakni sebuah rencana bisnis yang terdiri dari langkah-langkah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan bisnis. Tipe perencanaan ini juga krusial karena bisa menentukan keputusan untuk jangka panjang seperti nilai-nilai perusahaan, visi misi perusahaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu perencanaan taktis. Tipe perencanaan taktis berguna untuk merealisasikan strategi usaha yang telah kita rencanakan sebelumnya. Contohnya yaitu seperti strategi pemasaran. Nah, yang keempat yaitu perencanaan jangka panjang atau ekspansi. Sebagaimana namanya, tipe perencanaan ini berguna untuk rencana usaha untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Lantas, apa tujuan dari perencanaan jangka panjang? Nah, tujuannya adalah untuk memproyeksikan keberhasilan dari sebuah perusahaan dalam skala lebih besar seperti go internasional atau mencapai IPO. Yang kelima yaitu rencana bisnis startup. Jenis rencana bisnis ini digunakan untuk mengumpulkan dana dari investor untuk memulai bisnis baru. Ini biasanya mencakup informasi tentang pendiri perusahaan, produk atau layanan yang mereka akan tawarkan, pasar yang mereka targetkan, dan proyeksi keuangan mereka. Selanjutnya itu ada komponen perencanaan bisnis, yaitu identitas perusahaan dan visi misi. Nah, pertama, komponen perencanaan bisnis adalah identitas perusahaan dari visi misi.
Identitas perusahaan ini meliputi nomor akte pendirian, nama pendiri, izin, dan sebagainya. Pencantuman identitas perusahaan dilakukan agar pembaca dan investor tahu bahwa usaha Anda dilindungi hukum. Sementara itu, visi misi digunakan sebagai cerminan arah dan tujuan bisnis ke depannya. Selanjutnya itu gambaran umum bisnis. Setelah mencantumkan identitas dan visi misi, komponen selanjutnya yang perlu Anda cantumkan adalah gambaran umum bisnis. Nah, gambaran umum tersebut meliputi bidang industri, jenis produk, orientasi, dan value bisnis. Nah, dengan adanya gambaran umum diharapkan pembaca mampu memahami profil usaha Anda dengan lebih jelas. Selanjutnya itu target pasar. Nah, setiap usaha memiliki target pasar, termasuk perusahaan Anda. Agar pembaca tahu bisnis Anda tepat sasaran, maka Anda wajib mencantumkan target pasar ke dalam rencana bisnis. Selain menunjukkan sasaran, pencantuman target pasar ke dalam perencanaan akan membantu meyakinkan investor tentang potensi market share yang baik yang bisa usaha Anda dapatkan. Selanjutnya itu ada rincian produk. Nah, komponen berikutnya perencanaan bisnis adalah rincian produk. Bagi seorang pengusaha, produk adalah salah satu bukti bahwa kita benar-benar serius menjalankan bisnis tersebut, entah produknya, jasa, atau fisik. Oleh sebab itu, Anda wajib memasukkan rincian produk yang akan dibuat dalam rencana usaha, meliputi nama produk, deskripsi, komposisi, dan harga. Selanjutnya itu yaitu rencana pemasaran. Setelah produk siap, tentu Anda harus memasarkannya agar perusahaan mendapatkan omset. Nah, oleh karena itu tetapkan rencana strategi pemasaran secara matang agar ekspansi bisnis semakin luas dan banyak yang mengenal produk Anda. Setelah itu, masukkan rencana strategis Anda ke dalam business plan agar para pembaca dan investor bisa mengevaluasi seefektif apa sih strategi tersebut. Selanjutnya itu ada biaya operasional. Komponen berikutnya perencanaan bisnis adalah biaya operasional. Anda wajib mencantumkan ini dalam rencana agar tahu berapa banyak modal yang Anda butuhkan guna memulai usaha. Apabila keperluan biaya operasional tinggi, Anda bisa mengambil keputusan untuk mencari investor. Selanjutnya itu perhitungan break-even point atau BIP. Nah, break-even point adalah posisi ketika jumlah modal keluar sama persis dengan penghasilan. Istilah sederhana untuk menyebut BIP adalah balik modal. Dengan adanya estimasi kapan BIP terjadi, Anda bisa tahu kapan bisnis mulai menghasilkan laba. Selain itu, BIP juga dapat menjadi dasar pertimbangan investor saat mendanai usaha Anda. Selanjutnya itu ada profitabilitas. Nah, tujuan utama mendirikan usaha adalah memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, Anda juga harus merencanakan estimasi perhitungan profit. Selain memperkirakan profitabilitas perusahaan, perhitungan ini dapat menjadi sokongan moral bagi Anda, tim dan investor, karena sekarang telah diketahui perusahaan memiliki target laba yang harus dicapai. Selanjutnya itu ada analisa persaingan dan strategi. Nah, komponen terakhir rencana bisnis adalah analisa persaingan dan strategi. Selain fokus dengan kemajuan perusahaan, Anda juga perlu melakukan analisa pesaing. Dengan demikian, Anda perlu melakukan analisa penting, membuat rencana strategi guna mengalahkan kompetitor dan menjadikan usaha Anda sebagai penguasa pasar. Selanjutnya itu ada evaluasi. Nah, satu lagi komponen perencanaan bisnis adalah evaluasi. Di sini Anda bertugas untuk meninjau kembali semua hal yang sudah Anda lakukan. Dengan begitu, Anda juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan bisnis yang Anda jalankan. Selanjutnya itu, setelah kita mengetahui komponen-komponen perencanaan bisnis, selanjutnya ada langkah-langkah membuat perencanaan bisnis. Yaitu langkah-langkah tersebut yang pertama yaitu mengenali bisnis yang akan dijalankan. Nah, cara membuat perencanaan bisnis yang pertama adalah dengan mengenali bisnis yang akan dijalani. Artinya, Anda harus mengetahui potensi, resiko, tantangan yang mungkin akan dihadapi. Selain itu, mungkin Anda ingin menggunakan teknik analisis SWOT untuk bisa membangun bisnis yang diinginkan dan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang kedua yaitu tentukan arah bisnis. Cara selanjutnya adalah dengan menentukan arah bisnis. Ketahui mau dibawa kemana bisnis yang Anda jalankan ini dengan alur yang jelas dan lebih terarah. Anda bisa mencapai tujuan bisnis dengan lebih mudah dan cepat. Yang ketiga yaitu tentukan target bisnis. Nah, selain arah bisnis, Anda juga harus menentukan target sehingga Anda bisa bersemangat
dalam menjalankan bisnis. Selain itu, target bisnis juga menjadi kunci utama untuk menarik perhatian investor. Yang keempat yaitu lakukan riset dan pasar kompetitor. Langkah pertama ini sangat penting agar bisa menentukan target pasar bisnis kamu. Dengan melakukan riset ini, kamu juga bisa memanfaatkan celah pesaing dan memanfaatkan hal ini untuk menampilkan kelebihan bisnis yang dimiliki. Yang kelima, mengetahui SWOT bisnis yang dijalankan seperti strength yaitu kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threats ancaman. Adalah analisis yang cukup dalam terkait dengan bisnis tersebut. Dengan begitu, kamu bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman dalam bisnis tersebut. Yang keenam yaitu membuat timeline. Nah, membuat agar jadikan gambaran tentang kapan rencana bisnis kamu bisa berjalan. Umumnya timeline dibuat per kuartal di setiap tahun, di mana pada akhir kuartal akan dilakukan evaluasi. Yang ketujuh yaitu membuat budgeting. Budgeting merupakan langkah penting dalam membuat bisnis plan agar kamu bisa mengetahui apa saja dana bisnis yang digunakan. Nah, yang kedelapan, perencanaan bisnis Anda. Nah, susunan perencanaan bisnis seperti misi bisnis, ringkasan eksekutif, penawaran produk dan atau jasa, target pasar, marketing plan, analisis industri dan tingkat persaingan, laporan keuangan, resume of company principle, penawaran produk dan atau jasa dan lampiran. Selanjutnya itu ada contoh perencanaan bisnis. Contoh kasusnya yaitu bisnis coffee shop atau kedai kopi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan di berbagai tempat, mulai dari pelosok desa hingga perkotaan yang saat ini sudah mencapai 10.000 kedai kopi dan diprediksi masih akan terus tumbuh hingga tahun 2020 dengan total pendapatan dari sektor usaha bisnis kedai kopi mencapai 4,16 miliar per setiap tahunnya. Peningkatan dan pertumbuhan usaha bisnis ini kedai kopi tidak terlepas juga dari terus meningkatnya jumlah masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi kopi. Hasil riset Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Dirjen Perkebunan Republik Indonesia pada tahun 2017 mencatat bahwa diperkirakan jumlah masyarakat penikmat kopi di Indonesia terus mengalami peningkatan secara drastis. Bisnis ini berfokus pada lifestyle meminum kopi yang sedang hype untuk usia remaja. Bahan baku utama yang dipakai pada bisnis ini menggunakan biji kopi yang langsung diambil dari kebun perusahaan sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan baku dalam proses produksi. Hal tersebut juga membuat kami dapat memberikan produk yang berkualitas dan juga dapat menjaga kualitas dari produk yang kami hasilkan. Aroma Rasa Kopi juga bisa memajukan industri kopi dalam negeri. Selain itu, bisnis ini juga dapat memberikan dampak ekonomi pada daerah sekitar dengan memperkerjakan masyarakat sekitar, di mana dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar, dan juga bisnis ini sejalan dengan nawacita pemerintah dalam hilirisasi hasil-hasil bumi Indonesia. Nah, nama bisnis ini adalah Aroma Rasa Coffee Shop. Bidang usahanya itu kuliner. Visi dari bisnis ini yaitu kedai kopi yang menawarkan kondisi, suasana, lokasi, dan menu yang bervariatif dengan cita rasa kualitas dari biji kopi terbaik di Indonesia. Misinya itu mempertahankan cita rasa dari biji kopi terbaik di Indonesia yang melegenda secara turun-temurun dan menawarkan kenyamanan tempat untuk menikmati kopi. Deskripsi bisnis tersebut adalah Aroma Rasa Coffee Shop adalah bisnis kuliner yang menawarkan berbagai menu kopi berkualitas dengan racikan langsung dari biji kopi terbaik di Indonesia. Keunikan produk tersebut yaitu kualitas kopi dibuat dari biji kopi terbaik di Indonesia. Rincian produknya yaitu mencakupi seperti kopi espresso, kopi arabica, kopi robusta, kopi hitam, cappuccino, mochaccino, kopi arabica, toraja, kopi flores Jawa, coklat, dan juga vanilla latte. Nah, target pasarnya itu adalah anak muda pecinta kopi dengan penghasilan menengah ke atas, contohnya seperti mahasiswa atau mahasiswi. Nah, rencana pemasarannya yaitu membuka coffee shop di kota besar, mengoptimalkan sosial media, menggunakan jasa food blogger, youtuber, dan influencer, dan membuat event grand opening yang mengundang anak muda.
Sumber daya manusia seperti pemiliknya bisnis ini adalah Adi, dan bisnis development itu Nando, dan juga produk manajernya itu Vicky, Virgo dari Rizky sebagai barista, Sarah sebagai social media officer. Sumber permodalan dari bisnis tersebut yaitu modal dari pakaian trendy ini diambil dari dana pribadi sejumlah 70 juta. Saat ini sebagian modal telah dialihkan ke bahan baku dan sebagainya. Modal sebesar 30 juta didapat dari investor. Biaya operasional yang diperlukan yaitu yang pertama, peralatan membuat kopi seharga 10 juta, bahan kopi dan pelaksanaannya itu 8 juta, sewa tempat 200 juta per tahun, gaji SDM-nya itu 20 juta, lain-lainnya 5 juta, total semuanya itu ditotalkan seharga 63 juta rupiah. Nah, strategi pemasaran dari bisnis tersebut yaitu aroma rasa coffee shop dengan cara dine-in atau makan di tempat, dan juga telah bekerja sama dengan platform jual beli online. Langkah ini diambil untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Aroma rasa coffee shop juga mengadakan promo atau diskon-diskon di tanggal-tanggal tertentu demi menjaga hubungan dengan konsumen. Pemasaran dengan media sosial juga kami prioritaskan dengan menciptakan media sosial yang menarik konsumen dan juga menggunakan influencer yang mempunyai visi misi yang sama dengan perusahaan dalam melakukan kerjasamanya. Nah, potensi keuntungan dari bisnis tersebut yaitu bisnis ini memiliki target penjualan sebanyak 150 pieces per bulan. Berikut adalah hitungan potensi keuntungan yang akan kami dapatkan. Nah, keuntungan adalah laba kotor, beban pengeluaran rutin, dan laba bersih. Target dari timeline bisnis ini yaitu 1 tahun mendapatkan 20 pelanggan per hari, 2 tahun yaitu buka cabang dan produk baru, 3 tahun mendapatkan 50 pelanggan per hari di masing-masing cabang, 4 tahun bekerja sama dengan perusahaan lain, yang kelima yaitu membuka franchise. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu perencanaan bisnis dan komponen-komponennya dan juga contoh bisnisnya, sekarang ada timbul pertanyaan, mengapa sih perlu dokumentasi rencana bisnis? Nah, membuat perencanaan adalah setengah dari pertempuran. Ide bisnis terkadang muncul pada beberapa situasi yang tidak terduga. Bisa kapan saja, seperti saat sedang duduk termenung, bermain, berwisata, atau bahkan saat di toilet. Karena ide itu tanpa sengaja pasti akan muncul dengan sendirinya. Nama saja itu namanya ide. Nah, ide brilian tersebut bisa saja mudah terlupakan apabila tidak segera dicatat dan disimpan dengan baik. Nah, dokumen dapat disimpan dan dilihat kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. Fungsi dari dokumentasi bisnis bagi para pembisnis antara lain yaitu mempermudah dan merealisasikan ide usaha, mengetahui risiko yang kemungkinan dihadapi, beserta perumusan strategi untuk mengantisipasinya. Dan juga sebagai peta bagi pembisnis dalam menjalankan bisnisnya, dan juga sebagai alat komunikasi kepada pihak lain yang berpotensi sebagai investor ataupun calon rekan kerja. Bisnis atau usaha yang didasarkan pada hobi atau kesukaan akan lebih mendatangkan manfaat dari segi kepuasan, kenyamanan, dan keinginan untuk mengembangkan lebih jauh dan lebih besar dibandingkan dengan bisnis seperti warisan, terpaksa, dan lain-lain. Oleh karenanya, banyak ide untuk memulai bisnis seringkali muncul dari hal-hal tersebut yang berkembang pesat karena passion dari pemiliknya. Namun demikian, memiliki perencanaan bisnis yang sesuai dengan passion saja tidak cukup. Ada hal-hal yang lain yang perlu dilakukan setelah memiliki perencanaan bisnis ini, seperti keahlian untuk menciptakan dan memberi nilai, kemampuan untuk melanjutkan dan bertanggung jawab atas bisnis, ketahanan untuk pulih dari berbagai kesulitan, memiliki kemampuan dalam mengelola aset, dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan serta memiliki keberanian untuk mengambil tindakan maupun keputusan. Orientasi penyusunan rencana bisnis terbagi dua, yaitu internal dan eksternal perusahaan. Yang pertama itu dari sisi internal, perusahaan sebagai gambaran atau roadmap jalannya perusahaan. Dari sisi eksternal, penggunaan utama adalah untuk memperoleh investor atau mitra.
Selanjutnya ada dua macam alternatif yang bisa dipilih oleh pebisnis pemula, yakni meng-create produk atau jasa yang baru, inovatif, ataukah memasuki bisnis yang sudah ada di pasaran serta sudah teruji. Apabila memilih memasuki bisnis baru yang inovatif, maka yang perlu dilakukan adalah membuat sampel atau prototipenya terlebih dahulu untuk selanjutnya dilakukan uji pasar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah produk atau jasa tersebut bisa diterima masyarakat sebagai konsumen atau tidak. Dalam tahap ini sertakan kuesioner untuk mengetahui masukan atau kritikan atas produk jasa yang diuji cobakan. Lakukan analisis sederhana untuk menyimpulkan hasil uji pasar tersebut. Jika hasilnya baik, maka bisa dilanjutkan dengan membuat perencanaan bisnis yang matang agar berkelanjutan bisnis bisa berjalan dengan baik. Apabila Anda memilih memasuki bisnis yang sudah eksis sebelumnya seperti kafe, toko, butik, dan lain-lain, maka tidak perlu diujikan uji pasar karena konsumen juga sudah mengenal cukup baik produk jasa tersebut. Apabila Anda termasuk yang belum memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian toko, apabila belum memiliki keahlian, maka hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengikuti kursus, membaca referensi tentang bisnis tersebut sebanyak mungkin, baik majalah bisnis, internet, ataupun bergaul dengan pembisnis di bidang tersebut. Bahkan jika perlu bekerja pada perusahaan sejenis. Namun demikian, ada kalanya kita bisa menyewa orang yang ahli untuk kita rekrut jika nantinya dalam bisnis tersebut memerlukan keahlian khusus dan kita tinggal mempelajari bagaimana menjalankan bisnis tersebut. Setelah dirasa pengetahuan dan wawasan Anda cukup dalam bidang tersebut, maka mulai dokumentasikan rencana tersebut dalam bentuk perencanaan bisnis. Selanjutnya itu tahap penyusunan rencana bisnis. Rencana bisnis pendirian usaha baru. Nah, pendirian bisnis usaha baru membutuhkan pemikiran dan tenaga kerja yang lebih besar. Mengingat calon pebisnis masih belum memiliki pengalaman terjun dalam bisnis tersebut. Oleh karenanya perlu dilakukan adalah mengawalinya dengan merumuskan bidang usaha yang ingin digeluti. Selanjutnya adalah menyusun visi, misi, serta tujuan yang jelas agar mempermudahkan arah bisnis. Aspek-aspek yang secara umumnya meliputi aspek pemasaran, produksi, dan operasi, finansial, serta risiko perlu dijelaskan secara teknis baik pelaksanaannya maupun kendala yang mungkin dihadapi, kemungkinan kendala yang sudah teridentifikasi. Kemudian dicarikan strategi ataupun solusi untuk mengatasi ataupun mencegahnya sehingga kita tidak memiliki antisipasi apabila hal tersebut terjadi di kemudian hari saat bisnis sudah berjalan. Mungkin adalah alur tahapan penyusunan rencana bisnis. Nah, setelah merumuskan bidang usaha, kita harus menentukan visi, misi, dan tujuan seperti mencakup aspek-aspek pemasaran, produksi, dan operasi, finansial, risiko. Nah, teknis selanjutnya yaitu strategi pencapaian dan pengembangan bisnis. Selanjutnya itu rencana bisnis, pengembangan usaha. Bisnis yang sudah berjalan sekaligus perlu dievaluasi untuk mengetahui hambatan yang sudah terselesaikan atau permasalahan lain yang muncul. Permasalahan baru biasanya selalu ada seiring dengan perkembangan waktu, teknologi, serta selera masyarakat. Munculnya teknologi baru besar pengaruhnya terhadap efisiensi produksi dan kualitas yang dihasilkan. Contohnya itu pembuatan keripik singkong dulu dilakukan dengan menggunakan irisan manual sampai dengan pengemasan dengan berbagai alat tradisional. Teknologi baru memungkinkan singkong mentah menjadi keripik dalam bentuk kemasan hanya dalam hitungan menit melalui alat yang terintegrasi secara computerized. Kualitas produk dan kemasannya pun tergaransi karena sudah ada spesifikasi dan grading sebelumnya. Para perajin keripik singkong yang menggunakan manual pun lama-lama akan tergeser karena munculnya industri keripik yang menggunakan teknologi tersebut. Dari sisi waktu produksi, waktu pengemasan dan kemasan, distribusi, dan harga bisa jauh berbeda.
Waktu pun seringkali merubah selera. Sebagian besar masyarakat mengikuti tren yang berlaku, sedangkan sisanya menganut prinsip-prinsip tertentu sehingga seleranya tidak dipengaruhi oleh munculnya tren. Namun demikian, porsi masyarakat yang mengikuti tren jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tidak, sehingga pasar banyak mempertimbangkan tren sebagai arah selera masyarakat. Perusahaan perlu melihat kondisi internal perusahaan terlebih dahulu untuk melakukan evaluasi tentang kekuatan dan kelemahan yang ada. Selanjutnya, perusahaan juga perlu melihat kondisi eksternal perusahaan yang terupdate untuk mendata apa saja peluang dan ancaman yang mungkin berdampak bagi perkembangan perusahaan. Setelah melakukan evaluasi baik dari sisi internal maupun eksternal, selanjutnya perusahaan perlu melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dari hasil penelitian tersebut. Ada beberapa poin yang biasanya diperhatikan pembisnis dalam pengembangan usahanya, yakni perbaikan sistem, diversifikasi produk, perluasan segmen konsumen, pergantian by alat dengan teknologi mutakhir maupun SDM, serta perluasan usaha dan ekspansi ke daerah lain. Pengembangan usaha sangat dimungkinkan apabila perusahaan memiliki tren positif dalam menjalankan dan pemikiran kreatif dari pemilik usaha. Berikut alur perencanaan pengembangan bisnis. Itu yang pertama, kondisi perusahaan saat ini, terus evaluasi pemetaan analisis bisnis dan kondisi eksternal perusahaan saat ini. Selanjutnya, melakukan perencanaan bisnis seperti perbaikan, pergantian, penambahan dalam perkiraan kondisi perusahaan yang diharapkan di masa yang akan datang. Selanjutnya itu sistematik rencana bisnis, yaitu yang pertama, ringkasan eksekutif. Nah, ringkasan eksekutif disusun setelah semua elemen rencana bisnis disusun, menjelaskan singkat dengan rangkuman dari seluruh isi rencana bisnis, mencakup seluruh informasi penting seperti uraian umum bisnis, strategi usaha, tujuan penyusunan rencana bisnis, rencana manajemen, rencana produksi, pemasaran, keuangan, pengembangan, dan risiko-risiko di masa depan. Yang pertama itu ada deskripsi bisnis. Nah, di deskripsi bisnis ini ada pemasaran. Proses pemasaran terdiri ada satu, proses pemasaran strategis dengan aktivitas utama berupa pemilihan nilai, mencakup segmentasi pasar atau segmentation, penentuan target pasar atau targeting, penentuan posisi pasar atau positioning, proses pemasaran taktis mencakup 4P, yakni spesifik produk atau jasa atau produk, penetapan harga jual atau price, sistem distribusi, place atau distribution, dan promosi atau promotion. Selanjutnya itu segmentasi pasar, merupakan upaya pengelompokan konsumen yang mempunyai tanggapan relatif sama terhadap stimulus pasar. Asumsi segmentasi adalah orang yang memiliki karakteristik, kebutuhan atau keinginan yang sama, sehingga mereka relatif memiliki respon yang sama. Segmentasi berguna untuk mengenai pasar dari produk dan jasa yang dijual. Apabila langkah ini diabaikan, kemungkinan besar kita menjual produk, barang, dan jasa pada orang-orang yang tidak ingin membelinya. Segmentasi pasar juga berfungsi untuk mengenali calon konsumen Anda sebagai target. Sesuai dengan teori permintaan penawaran, maka jika permintaan meningkat, maka harga meningkat dan barang yang ditawarkan semakin banyak. Hal yang perlu diingat bahwa jika Anda mentakar harga lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan, maka otomatis rugi. Selanjutnya itu produksi dan operasi. Aspek produksi mencakup seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku sampai menghasilkan produk. Jadi yang meliputi bahan baku dan bahan pembantu, mesin sebagai peralatan dan perlengkapan, kapasitas produksi serta tata letak mesin, peralatan dan perlengkapan. Selanjutnya itu kebutuhan baku. Perkiraan kebutuhan bahan baku dan bahan pembantu antara lain adalah bagaimana kontinuitas ketersediaan bahan atau produk dari pemasok. Yang kedua itu bagaimana transportasi bahan atau produk tersebut sehingga sampai di tempat usaha. Yang ketiga, bagaimana cara mengawasi mutu bahan dan produk tersebut. Selanjutnya itu ada tata letak usaha.
Nah, gambarkan secara detail beserta ukurannya mengenai tata letak mesin, alat perlengkapan di bagian produksi, gudang bahan baku, dan gudang bahan pembantu, gudang produk, jadi dan bagian kantor. Selanjutnya itu ada risiko. Risiko terjadi pada berbagai di level perusahaan, mulai dari produksi, manajemen, pemasaran, keuangan, dan buatlah daftar-daftar risiko yang mungkin terjadi pada berbagai level dan buatlah solusi untuk masing-masing risiko sebagaimana tingkat risiko-risiko tersebut. Nah, selanjutnya itu strategi pengembangan perusahaan. Kebutuhan akan bisnis plan atau perencanaan usaha perlu dilakukan karena seseorang pengusaha yang tidak bisa membuat perencanaan usaha tidak hanya dikembangkan pada saat pendirian usaha baru, tetapi juga dapat dilakukan untuk mengembangkan usaha yang telah ada atau telah berjalan. Dengan perencanaan usaha ini, maka pelaksanaan kegiatan perusahaan akan lebih terkendali dan terfokus sehingga tidak menyimpang. Strategi sebenarnya adalah suatu bentuk kegiatan atau cara pendekatan yang diterapkan manajer-manajer untuk memuaskan pelanggannya, membentuk posisi pasar yang menarik, dan mencapai sasaran-sasaran organisasi. Strategi ini berguna untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Bisnis yang berkelanjutan adalah kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan nilai jangka panjang dengan mengintegrasikan ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam strategi bisnisnya. Perusahaan pemula seringkali menganggap bahwa bisnis berkelanjutan hanya berkaitan erat dengan profit. Nah, Rowe and Alt menyampaikan bahwa bisnis berkelanjutan adalah bisnis dalam dan keputusan manajerial yang berdasarkan pada finansial, lingkungan, dan sosial. Perusahaan yang berkelanjutan memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama menciptakan nilai finansial jangka panjang, mengetahui bahwa setiap tindakan akan mempengaruhi lingkungan, dan secara aktif mengurangi dampak yang ditimbulkan, memperlihatkan karyawan, pelanggan, komunitas, dan berusaha membuat perusahaan sosial yang positif, serta memahami bahwa ketiga elemen tersebut berkaitan satu sama lain, sebagaimana hasil penelitian di Universitas Trunojoyo Madura oleh Dwi Ratna Hidayati dan Setiani, yakni penerapan strategi keberlanjutan usaha yang berkaitan dengan triple bottom line yang meliputi environmental impact, economic impact, dan social equity impact pada wirausaha mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Mayoritas menitik beratkan pada ekonomik yang impact karena masih pada tahap mengawali bisnis atau fast startup. Pada fase ini, wirausaha mahasiswa mementingkan perolehan pendapatan dibanding dua aspek lainnya. Selanjutnya itu sudut pandang tentang profit perlu dilakukan dengan people dan planet dalam kebutuhan pengembangan usaha. Perusahaan besar seringkali merangkum dalam bentuk corporate social responsibility. Ada 6 aspek keberlanjutan, yaitu yang pertama, causal ambiguity, yaitu perusahaan pesaing tidak bisa mengimitasi sumber daya dan kemampuan karena tidak dapat mengkaitkan dengan competitive advantage. Yang kedua itu lead time, serangkaian faktor yang menentukan jumlah waktu ketika proyek bisnis diluncurkan sampai dengan pesaing memiliki respon substansif di tempat tersebut. Yang ketiga itu path dependency, pilihan yang membuat perencanaan awal dan implementasi memiliki implikasi signifikan antara pilihan yang ada, keputusan, dan outcome yang diharapkan. Selanjutnya itu ada role of history, yaitu kondisi historis yang unik yang membuat perusahaan bisa mengembangkan sumber daya yang murah. Pesaing yang tidak memiliki sumber daya akan membayar mahal untuk memperolehnya. Selanjutnya itu ada socially complex links, yaitu faktor sosial, yakni kemampuan perusahaan mengontrol dan mempengaruhi tren secara sistematis yang menyulitkan untuk diimitasi. Selanjutnya itu yaitu time compression diseconomies, yaitu sumber daya yang relatif mudah untuk diimitasi tetapi membutuhkan waktu lama dan prosesnya. Oleh karenanya, dalam perumusan strategi pengembangan usaha perlu memuat unsur-unsur tersebut. Contoh strategi pengembangan usaha berkaitan dengan strategi keberlanjutan diterapkan pada usaha-usaha tersebut. Selanjutnya itu
strategi bisnis berkelanjutan atau sustainable business, wirausaha mahasiswa UTM, yaitu economy impact. Yang pertama itu mengakses program kewirausahaan dan training terutama yang diadakan di dalam lingkungan UTM. Yang kedua yaitu membuat perencanaan bisnis untuk memudahkan pengaturan dan bisnis untuk memudahkan evaluasi manajerial usaha. Yang ketiga itu melakukan riset permintaan. Yang keempat mendokumentasikan pesanan baik dalam bentuk pencatatan dan list yang baik sehingga dapat diketahui historis bisnis. Selanjutnya itu ada environmental impact, yaitu membuat program tanggung jawab sosial secara sederhana, misalnya penggunaan kantong ramah lingkungan, penempelan logo, membuang sampah pada tempatnya sebagai bagian dari Green Revolution dan persuasif lainnya melalui kemasan dan media lainnya. Selanjutnya itu ada social equity impact. Nah, itu satu membuat sistem pemantauan bisnis via online dan chat dengan pelanggan. Yang kedua itu memperdayakan mahasiswa lain sebagai mitra dan jejaring untuk pemasaran berdasarkan kesepakatan tertulis. Yang ketiga itu membuat sarana produksi yang lebih konkret, baik leaflet, sampel produk dan blog. Dan yang keempat itu membuat program-program khusus bagi segmentasi non mahasiswa sehingga bisa digunakan sebagai pengisi masa liburan dan persiapan targeting konsumen luar mahasiswa setelah lulus. Yang kelima yaitu mengumpulkan testimoni para pelanggan sebagai salah satu bukti dan menjaga kepercayaan melalui pelayanan yang maksimal. Selanjutnya itu ada jurnal, yaitu meningkatkan produktivitas pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM melalui pelatihan perencanaan bisnis. Nah, baiklah sekarang saya akan mereview dari jurnal tersebut, yaitu di abstraknya ini masalah pengangguran salah satunya dapat diatasi dengan membuat program-program pementasan kemiskinan. Diperlukannya upaya terus-menerus yang ditunjang dengan kemampuan untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri. Mengatasi kemiskinan salah satunya dengan menanamkan jiwa wirausaha sehingga tidak tergantung pada lapangan kerja yang ada dan sangat terbatas. Pelatihan diperlukan untuk lebih membangkitkan dan mengembangkan jiwa wirausaha di masyarakat. Pelatihan ada beberapa jenis. Yang paling umum adalah pelatihan keterampilan teknis. Sampai saat ini banyak pelaku usaha mikro, menengah atau UMKM yang enggan untuk mengikuti pelatihan. Mereka beranggapan bahwa pelatihan cuma buang-buang uang dan tenaga serta waktu. Padahal sebenarnya pelatihan seperti pelatihan perencanaan bisnis merupakan investasi yang bermanfaat bagi para pelaku UMKM di masa yang akan mendatang. Ketika akan memulai suatu usaha, maka yang harus dilakukan untuk perencanaan bisnis yaitu peningkatan keterampilan dalam perencanaan bisnis akan meningkatkan produktivitas dan akhirnya akan meningkatkan keuntungan finansial. Metode yang digunakan adalah metode pelatihan. Pelatihan ditekankan kepada bagaimana peserta pelatihan untuk menggali masalah dan memperlihatkan bahwa pelaku UMKM memperoleh pengetahuan dan teknik dalam menyusun perencanaan bisnis yang berguna bagi peningkatan produktivitasnya. Selanjutnya itu pendahuluan. Di dunia digital ini semakin banyak e-commerce dan marketplace membuat perkembangan usaha mikro kecil menengah UMKM semakin pesat. Tanpa adanya usaha mikro kecil menengah UMKM, pada perekonomian akan macet dan memberikan banyak dampak pada usaha skala besar. Sifat dari usaha kecil yang mudah dibentuk dan gesit membuat banyak ruang bagi pencari lowongan kerja. Menjelaskan usaha sebaiknya dilakukan dengan manajemen dan perencanaan yang tepat. Sebelum memulai sebuah usaha, seharusnya setiap pelaku bisnis membuat rencana bisnis, termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Rencana bisnis atau business plan merupakan dasar menjalankan sebuah bisnis agar bisa berjalan dengan baik. Rencana tersebut digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan agar terjadinya produktivitas yang tinggi. Jika rencana ini dilakukan, bisnis akan tetap berjalan, tetapi tidak ada yang dapat menjamin
dan dapat menjamin bisnis yang dijalankan akan sukses. Perencanaan bisnis menjadi hal mudah, ya, hal yang mutlak saat akan memulai bisnis. Hal ini dapat membuat berbagai aspek bisnis berjalan dengan tepat dan terarah. Perencanaan bisnis UMKM dapat mencakup semua hal berkaitan dengan biaya yang dibutuhkan, modal yang akan digunakan, dan sumber daya yang akan mendukung operasional bisnis yang dijalankan. Pentingnya rencana bisnis UMKM salah satunya adalah dapat mengidentifikasi semua kebutuhan secara detail atau operasional bisnis. Semua rencana bisnis UMKM yang disiapkan diwujudkan dalam bentuk tulisan dan dapat terdokumentasi dengan baik. Dengan perencanaan tersebut, maka akan menentukan model bisnis yang akan dijalankan, walaupun skala bisnis UMKM yang dilakukan masih dalam skala kecil, namun tetap membutuhkan sebuah rencana bisnis yang matang. Selanjutnya itu, perencanaan bisnis akan membantu pelaku usaha UMKM dalam mengevaluasi berbagai pencapaian dan disesuaikan dengan rencana yang lebih dibuat apakah sesuai atau tidak. Jika tidak, maka strategi apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Perencana bisnis juga akan dianalisis siapa saja sasaran yang menjadi target pasar untuk produk atau jasa yang akan dijual. Target sasaran yang jelas mempermudah dalam menarik minat sesuai dengan keinginan konsumen. Rencana bisnis yang harus dibuat para pelaku bisnis UMKM meliputi modal, bahan baku, tenaga kerja, seperti strategi pemasaran, kualitas produk, inovasi yang diperlukan dan dilakukan. Rendahnya pemahaman pelaku UMKM dalam meningkatkan produktivitasnya melalui perencanaan bisnis. Hal ini yang mendasari sehingga perlu diadakan pelatihan yang memberikan pengetahuan kepada para pelaku UMKM tentang bagaimana meningkatkan produktivitasnya melalui perencanaan bisnis dan menginterpretasikan dalam kegiatan bisnisnya. Tujuan kegiatan ini yaitu memberikan pengetahuan tentang konsep produktivitas, memberikan pengetahuan tentang konsep perencanaan bisnis, dan setelah menyelesaikan pelatihan, para pelaku UMKM diharapkan mampu untuk meningkatkan produktivitasnya dalam perencanaan bisnis. Sedangkan manfaat kegiatan berkelompok sasaran pelaku UMKM memperoleh pengetahuan tentang konsep produktivitas, pelaku UMKM memperoleh pengetahuan tentang konsep perencanaan bisnis, dan pelaku UMKM diharapkan mampu untuk meningkatkan produktivitasnya dalam perencanaan bisnis. Selanjutnya, bagi kelompok pelaksana memberikan wawasan bagi pengabdi tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM adalah meningkatkan produktivitas sebagai bahan masukan bagi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, khususnya dalam memberikan soft skill pada pelaku usaha UMKM, sehingga perlu mempertimbangkan kegiatan yang berkelanjutan untuk mendukung ekonomi kerakyatan. Nah, metode dari penelitian ini yaitu dalam mengatasi permasalahan kurangnya produktivitas pelaku UMKM, maka perlu diberikan pelatihan dan perencanaan bisnis. Metode kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini dimulai dengan beberapa strategi kegiatan. Pertama, yaitu peneliti terlebih dahulu memetakan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM yang akan dijadikan objek penelitian di Kalimantan Timur dengan melakukan survei lapangan untuk mengetahui seberapa banyak pelaku UMKM yang ikut pelatihan. Aktivitas kedua yaitu peneliti mempersiapkan materi yang berisi langkah yang akan dilakukan dalam perencanaan bisnis agar produktivitasnya itu meningkat, serta tempat pelaksanaan pengabdian masyarakat. Aktivitas ketiganya yaitu adalah melaksanakan kegiatan pengabdian terhadap pelaku UMKM. Kegiatan pelatihan dilakukan pada pelaku UMKM dan dilaksanakan bulan Maret 2019. Durasi pelaksanaannya itu pelatihan dilakukan selama 3 jam. Metode utama yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu metode pelatihan dalam perencanaan bisnis agar kegiatan ini dilaksanakan penyampaiannya materi cara membuat perencanaan bisnis, kemudian menuliskan tahapan dalam membuat perencanaan bisnis untuk kemudian mengimplementasikan hasil dari perencanaan bisnis tersebut ke dalam usaha yang sudah ada atau akan mereka lakukan. Hasil dan pembahasannya itu, pelaku UMKM merupakan pelaku usaha mandiri. Pelaku UMKM yang menjadi objek pengabdian ini adalah pelaku UMKM yang terdapat di daerah Samarinda yang tergabung dalam komunitas sahabat UMKM.
Pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan ini terdiri dari 15 orang. Bidang usaha yang mereka geluti beragam, antara lain bidang kuliner, travel, perdagangan sembako, jual beli, dan beternak sapi, dan salon kecantikan. Selanjutnya itu setelah melaksanakan pengabdian, maka untuk menilai apakah pengabdian dilaksanakan telah memiliki pengaruh terhadap pelaku bisnis yang tergabung dalam komunitas UMKM, dilakukan review pada minggu ketiga bulan September 2019 dalam memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dan menyusun rencana bisnis. Dari pertanyaan yang disusun dapat diperoleh jawaban yang memperlihatkan bahwa umumnya pelaku bisnis yang tergabung dalam komunitas UMKM dapat menyusun rencana bisnis dengan baik. Nah, selanjutnya itu setelah tim pengabdi melakukan pengabdian untuk pelaku UMKM yang menjalankan bisnisnya, peningkatan produktivitas dapat terlihat namun belum signifikan. Hal ini dapat dilihat dari terdapat 3 pelaku UMKM yang membuka gerai baru. Gerai baru yang dibuka belum memperlihatkan peningkatan laba-laba bagi pelaku UMKM. Nah, selanjutnya saran simpulan dan rekomendasinya itu yaitu kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu tahapan penting dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan sebagai kewajiban dosen di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pelaksana pelatihan peningkatan produktivitas di pelaku UMKM melalui perencanaan bisnis dilaksanakan terhadap pelaku UMKM di daerah Samarinda yang tergabung dalam komunitas sahabat UMKM. Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, penilaian ini juga diharapkan lebih percaya diri dan dapat meningkatkan produktivitasnya dalam melaksanakan usahanya masing-masing. Nah, rekomendasi yang dapat disampaikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini antara lain adalah yang pertama, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelatihan sejenis ini harus diikuti karena manfaatnya yang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, dapat menambah pengetahuan dalam membuat perencanaan bisnis yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan secara langsung meningkatkan laba usahanya. Kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, jangan ragu untuk menyampaikan pertanyaan atau mendiskusikan hasil aplikasi perencanaan bisnis yang telah dilakukannya kepada tim pengabdi. Sebab ini sudah komitmen tim pengabdi kepada peserta yang mengikuti pelatihan. Yang kedua itu Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Prodi Manajemen, yaitu pelatihan sejenis ini harus lebih sering dilakukan dan dilakukan pendampingan setelah pelaksanaan dilaksanakan. Melihat manfaatnya yang cukup signifikan jika pelaku UMKM dapat membuat perencanaan bisnis dengan tepat. Hal tersebut berarti bahwa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ini Prodi Manajemen secara tidak langsung telah membantu perekonomian Indonesia lebih maju. Sekian penjelasan beberapa materi ataupun contoh jurnal yang saya review. Saya akhiri. Apabila ada salah kata, makna, dan penyebutan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.